Bapa di dalam surga, Bapa, sungguh kami bersyukur setiap pagi Engkau mengisi hidup kami, membekali kami dengan segala yang kami perlukan untuk hidup berkenan di hati-Mu. Pagi ini kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Sempurnakan Tuhan biar itu boleh menjadi persembahan yang hidup, berkenan dan merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Teduhkan hati kami pagi ini Tuhan. Jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menurunkan hikmat, wahyu dan pengertian buat kami. Sehingga apa yang kami dengar bukanlah perkataan manusia, tapi pekerjaan-Mu Tuhan yang akan mengerjakan jauh lebih daripada bahasa manusia. Terima kasih Bapa, karena kami percaya pagi ini Engkau sendiri yang terus melengkapi kami untuk kami hidup semakin serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Baik yang ada di tempat ini, juga ada beberapa tamu yang hadir, Ibu Ratih dan tim, dan juga saudara-saudara yang ada mengikuti live streaming. Satu pepatah yang pernah saya dengar dari papi saya dulu waktu saya masih kecil ya. Papi saya orang Jawa, jadi ngomongnya pakai bahasa Jawa. Bilang begini katanya, hidup ya pakai bahasa Indonesia aja ya, nanti ada yang nggak ngerti. Hidup di dunia ini seperti orang mampir minum katanya. Jadi artinya orang kalau mampir minum kan nggak lama-lama ya, minum sebentar terus nanti pergi lagi gitu. Nah, jadi sedang menggambarkan bahwa di dunia ini tidak untuk selamanya. Jadi kalau ada lagu yang aku ingin hidup 1000 tahun lagi itu hanya di awang-awang aja. Tapi perkataan itu terus kalau kita memang hidup ini hanya sekedar mampir untuk minum, terus ngapain? Hanya minum aja terus pergi lagi. Ternyata tidak. Tuhan menempatkan kita dan ada saat ini karena Dia juga punya impian untuk apa yang kita harus kerjakan. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat dari Ibrani 12 ayat 1. Dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan bahwa di sekeliling kita itu punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi. Di sekeliling kita itu sebenarnya ada pembelajaran, ada hikmat, ada pengertian yang bisa kita pelajari. Yang menjadikan sebenarnya bagaimana bentuk hidup kita. Tinggal apa yang mau diserap. Kita lihat begitu banyak orang-orang bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Itu sudah ada di sekeliling kita. Dan kalau kita menyaksikan itu, kita mendengar itu. Apakah kita cuma ya hebat sekali ya. Ya benar Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Ataukah kita mengerti bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan di sekeliling kita. Itu juga akan Tuhan kerjakan menjadi bagian hidup kita. Dan dikatakan mari kita menanggalkan beban. Mungkin kita sering kali bilang iya Tuhan sih nolong dia. Tapi kok gak nolong-nolong aku ya. Oh iya Tuhan itu sayang sama dia. Tapi kok aku gak ngerasain. Nah di sini dikatakan beban-beban hidup yang merintangi kita. Dosa yang merintangi kita. Bilang tanggalkan itu. Semua itu dilepas, jangan mikirin itu lagi. Nah kita masih dosa. Tetapi dikatakan selanjutnya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita itu ternyata di dunia ini bukan sekedar hidup mampir minum. Tapi kita itu langsung diletakkan dalam satu arena perlombaan. Hidup kita harus berlomba. Kan dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kalau perlombaan yang diwajibkan itu mau tidak mau harus kudu mesti dikerjakan. Kalaupun kita ada di arena perlombaan dan kita tidak berbuat apa-apa, ya pasti kita punya hasil yang tidak akan pernah kemana-mana. Sedangkan pasti kita semua punya impian bahwa kita akan menjadi pemenang. Dan Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang. Tetapi bukan sekedar kita diam, tapi kita
harus menyadari bahwa kita hidup dalam arena pertandingan. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan baca selanjutnya 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 mulai. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Lanjut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Paulus. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita akan lihat di sini bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa aku ini ditaruh Tuhan di dalam gelanggang pertandingan, dan dari gelanggang pertandingan itu aku harus ambil bagian. Kita lihat tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah pertandingan? Kita akan lihat di dalam terjemahan sederhana ayat yang ke-25 dikatakan, ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan menjalani latihan keras dan harus menguasai diri hanya untuk menerima mahkota penghargaan duniawi yang tidak tahan lama. Maka seharusnya kita berjuang lebih keras lagi, sebab mahkota kita akan bertahan selamanya. Jadi saat kita hidup saat ini, mau tidak mau harus kita masuk di arena perlombaan, dan itu wajib untuk kita lakukan. Yang kita harus lakukan adalah kita harus menjalani latihan yang keras. Bahkan ketika dunia berlomba untuk mencapai suatu kemenangan dunia, dikatakan kita itu akan mendapat penghargaan ilahi. Jadi kita harus berjuang lebih keras lagi. Saya jadi teringat satu ketika saya masih SMP. Dulu saya badannya kurus, ceking, ya, ceking kurus, dikasih makan banyak juga. Mami saya itu modiste ya, jadi bikin baju. Kamu tuh ya kok patron itu cuma ke atas aja, nggak pernah melebar, kurus sekali. Karena ceking dan kurus berarti badan saya enteng. Jadi kalau olahraga itu saya itu hebat di lari, kalau lari cepat sekali, dan hebat lagi di lompat tinggi. Nah satu hari ada satu lomba di kota itu antar sekolah. Lombanya itu kalau sekarang di Cirebon ini sering disebut pop kota. Nah itu, tapi lombanya ini panca lomba. Kalau namanya panca kan 5 lomba. Terus guru olahraga ini milih salah 1-2 orang yang dipilih, salah satunya saya untuk ikut panca lomba. Tentunya saya ini dipilih dari yang pada nggak bisa ini, lumayan saya rupanya. Tapi namanya panca berarti ada 5 lomba. Sedangkan saya itu cuma pinter di lari sama pinter di lompat tinggi. Yang 3 lagi lompat jauh. Saya lompat jauh ya pernah lihat lah, lari lompat kakinya genjot plak, nanti jatuh gitu di pasir gitu ya. Nah ya masih bisa. Tapi ada 2 lagi yang saya belum pernah sentuh alatnya, yaitu lempar lembing dan lempar cakram. Belum pernah diajarin karena kebetulan sekolah kami itu lapangannya gede sih gede, tapi kayak lapangan basket nih, semua semenan. Jadi nggak ada tuh lempar lembing yang nancep gitu tuh, nggak ada. Lembingnya aja mungkin nggak punya di sekolah. Saya bilang sama guru saya, Pak, yang bener aja, saya belum bisa. Ya nggak ada yang lain, kamu berdua harus berangkat. Nanti kita berangkatnya lebih pagi, nanti kamu saya ajarin. Bayangin mau perlombaan kok belajarnya baru sudah di lapangan tanding. Ya saya nurut aja ya, bagaimana gurunya yang nyuruh, berangkatlah kami. Kemudian latihan dulu, nggak bisa megang lembingnya aja, apalagi cakram, pakai badannya muter-muter begitu, saya nggak ngerti. Pokoknya yang ngikutin aja. Apa yang terjadi waktu lomba itu? Ya tahu sendirilah, mana saya menang ya. Saya
Gini, begitu lempar, kata wasitnya tuh, diskualifikasi. Saya tuh nggak ngerti. Teman saya bilang gini, kenapa ya kita tadi ya nggak tahu juga karena kita nggak menguasai peraturan. Jadi ya pulang, ya udahlah, nggak sedih lah. Saya sih nggak sedih apa. Yang penting kan saya sudah melakukan tugas. Tapi bagaimanapun jangan pernah berharap untuk menang. Kalau saya sendiri tidak pernah berlatih keras. Karena semua kemenangan itu harus ada harga yang dibayar, yaitu berlatih keras. Belum pernah lihat, belum pernah latihan kita pengen menang. Ada banyak orang Kristen gak pernah mau tantangan tapi pengennya menang. Kapan menangnya? Seringkali kita baru menghadapi itu saja udah ya repot amat sih. Kalau pengen mendapatkan kemenangan dan yang terbaik harus bayar harganya, berlatih keras. Beberapa waktu yang lalu SD kami harus ada perpanjangan akreditasi. Dan ya saya tidak mau menyalahkan siapapun, kadang-kadang pengumuman dari pemerintah itu sedikit mendadak. Sehingga guru-guru itu mempersiapkannya juga mendadak. Saya sering bilang setiap kali sudah dipersiapkan supaya nanti tinggal itu. Ya nggak bisa Miss, tetap aja ada tambahan penyempurnaan, oke lah. Dan mereka apa yang mereka lakukan? Mereka lembur. Hari pertama pulang setengah 12, hari kedua jam 3 pagi, hari ketiganya jam 3 pagi lagi. Tapi mereka lakukan dengan sukacita untuk sebuah kemenangan, mempertahankan akreditasi A. Karena harus ada yang dikorbankan, mereka lakukan itu. Ini sebentar lagi nanti bulan April akreditasi SMP. Kemarin kepala sekolah bilang, aduh ini juga mendadak sekali. Tapi untung kalau SMP sudah pernah mau diakreditasi di tahun lalu. Tapi ya karena mungkin pandemi itu banyak yang diundur. Jadi kami termasuk yang diundur. Jadi waktu itu sudah sempat mempersiapkan dan sekarang ini visit benar-benar gitu. Karena diundur, mereka bilang undur 1 tahun. Ternyata bukan 1 tahun ya, hanya beberapa 8 bulan. Nah guru-guru kemarin kepala sekolah bilang, SMP Miss ini kita mau akreditasi. Bagaimana ini kok mendadak sekali April nanti. Kan sudah ada persiapan. Betul, tapi lewat waktu itu ada banyak pembenahan lagi. Oke, berani gak belajar untuk berjuang lebih keras? Berani Miss, lakukan. Mungkin harus gak usah pas bandrol, jam kantor pulang setengah 4 pulang. Lakukan, yes. Dan mereka mengatakan kami pun hari Sabtu, hari Minggu akan terus persiapkan yang terbaik. Itu baru boleh berharap bahwa kita akan dapat mahkota, kita akan dapat nilai yang lebih baik. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, ya hidup ini sekedar melewati waktu. Tiap pagi doa ya doa, baca Alkitab, datang ke PW, tapi tidak pernah tahu bagaimana firman dan semua pekerjaan ini berkoneksi dengan hidup kita sehari-hari. Keluar dari Gracia seringkali hidup kita jadi berbeda. Kalau di sini holy semua, tapi saya percaya bukan di tempat ini. Tapi kita mau belajar, justru di luar itu pertandingan itu sedang terjadi. Yaitu bagaimana setiap orang bisa memenangkan kehidupan kita dari semua segi. Segi kehidupan pribadi, pekerjaan, ekonomi, keluarga, semua harus kita menangkan. Karena itu sebuah pertandingan dan perlombaan. Saya dulu waktu baru menikah, saya pacaran itu 7 tahun. Semua pikir, wah kalau 7 tahun udah kenal banget lah. Kenal banget. Tapi begitu menikah masih belum kenal juga. Kenapa? Ya soal mencet odol aja ya. Dulu kan odol itu zaman itu tuh bukan seperti sekarang yang plastik begitu. Tapi dulu aluminium yang sekali pencet di tengah dia akan luka dan tidak bisa balik lagi. Saya itu bagian orang yang kalau mau mencet itu dari bawah sampai ke atas. Kalau suami saya pencet semaunya dia, cet yang penting keluar. Dari urusan itu saja saya suka ngomong, kalau mencet itu dari bawah.
Suami saya bilang gitulah, begitu aja jadi Taurat katanya. Tapi ya sudah, begitu aja. Tapi saya belajar, ini sebuah pertandingan. Kami tidak pernah masalah odol aja jadi masalah. Saya percaya bagaimana saya mengerti, ya betul gak mau jadi Taurat. Dulu suami saya kalau pulang kerja langsung mau tiduran. Kan pulang kerja itu paling enak tiduran. Kalau mandi dulu seger gak bisa tidur, katanya dia gitu. Kalau sudah seger jadi mau tiduran. Saya bilang gak boleh tidur di situ. Harus di luar. Ini mesti ganti baju dulu, cuci kaki dulu dan segala macam. Suami saya selalu bilang Taurat lagi ya, katanya gitu. Tapi kemudian saya mau memenangkan pertandingan. Saya tidak mau berantem. Karena saya tahu utuh keluarga salah satunya yang bisa menghancurkan kaki kita sendiri. Jadi saya pikir begini, ya sudah, saya beli bed lagi, saya taruh di situ dan saya bilang, nih kalau pulang kerja boleh tidurnya di bed ini. Jadi suami saya senang kan bisa istirahat. Berantem? Enggak gitu. Dan kebetulan saya punya suami itu yang dia punya syaraf kepekaan terhadap kalau saya marah gitu enggak terlalu aktif sama dia. Jadi kalau saya kesal dulu suka tak diemin. Dianya enggak ngerti kalau saya lagi ngediemin. Ini gimana. Lama-lama saya mengerti bahwa saya harus memenangkan pertandingan. Enggak usah meneladeni hati. Oke. Jadi kami semua, kami melihat hidup kami tidak pernah berantem. Tanya pembantu saya nggak pernah berantem, kenapa? Ya salah satunya partner suami saya bukan partner yang bisa diajak berantem. Jadi ya saya mau memenangkan pertandingan. Harus bekerja keras, kadang-kadang harus menyangkal diri. Kepengennya saya begini-begini nih. Kalau ini mesin cuci ini warna sama putih harus dipisah supaya jangan dekil nanti yang putihnya. Suami saya nurut, saya kasih begini. Lama-lama dia bingung kan, kadang-kadang dasar putih ada corak-coraknya. Ini putih apa corak? Katanya gitu. Lama-lama saya puyeng ya sudahlah sembarangan boleh. Mau masuk sana boleh, masuk sini boleh. Yang penting saya tidak berantem. Saya memahami kesulitan. Karena saya juga kalau ditanya suka bingung. Ini tuh warna putih apa warna corak ya, kalau ada corak-coraknya ya sudahlah apa saja saya gitu. Dan akhirnya kita bisa saling menang. Apakah gampang? Tidak. Bagi saya itu sebuah pergumulan untuk memahami, tapi saya tahu ini pertandingan dan perlombaan di mana saya harus berjuang keras mematahkan daging keinginan diri untuk memahami orang lain. Saya pikir dia juga begitu sebenarnya, cuma nggak banyak ngomong aja. Nah, mari kita belajar. Kita harus mengikuti latihan keras. Kalau ketemu orang yang rewel sekali, ayo hadapi saja. Orang di dunia itu banyak sekali yang rewel. Saya sebagai pengurus sekolah itu ketemu orang rewel itu banyak sekali makanan sehari-hari. Tapi sekarang dulu suka jengkel, temperamennya saya kesel sekali. Tapi sekarang lah sudah. Kalau nggak ada orang rewel di dunia itu nggak seru kata saya. Kemarin baru ada orang tua yang nyari pagi-pagi dari jam 7. Nggak ada, Miss Ina itu lagi PW. Kalau mau ketemu jam 10 datang. Kenapa orang tua ini? Ternyata orang tua ini satu ketika menjemput anaknya. Parkir itu menjadi masalah besar buat sekolahan. Jadi satpam itu selalu boleh harus ngatur. Ini orang tua jemput anaknya sudah di situ. Si mamahnya ngobrol sama gurunya. Jadi si mobil tuh tetap di situ. Satpam datang. Maaf Pak, jalan terus. Karena di belakangnya banyak mobil lagi. Dia nongkrong aja di situ. Jadi satpamnya ketok kunci. Maaf, ini saksi dari banyak orang tua. Ketok. Marah. Dia keluar, dia maki-maki. Habis dengan kata-kata sembarangan lah. Banyak anak-anak nonton gitu. Jadi akhirnya satpam itu lapor kepada kami, ya sudah kalau kamu sudah bertugas dengan baik oke lah. Tapi memang kami tuh pas mau ngasih pengumuman kepada orang tua tentang parkir. Jadi itu pas kebetulan aja dia tersindir, dikira gara-gara dia jadi ada peraturan parkir lagi. Padahal peraturan parkir itu secara periodik kita berikan untuk mengingatkan orang tua. Kalau parkir jangan sembarangan, tempat parkir besar. Tapi semua kepengennya di depan sekolah. Gak mau jauh, nah, memang repot. Datanglah kepada saya. Tiba-tiba dia duduk marah-marah. Dia bilang, Miss kalau mau bikin peraturan harus mendengar dua berita. Satu dari satpam, satu dari kami. Kenapa Miss tidak memberi berita? Saya bilang, lah itu pengumuman rutin jadi mengingatkan. Cuma kita tambahin juga karena dia
Dia kata istrinya, suami saya selama saya menikah tidak pernah marah seperti itu. Baru satu kali ini. Saya sih dalam hati nggak percaya. Orang mau marah itu sudah habit. Kalau dia tidak biasa marah, dia tidak akan pernah marah-marah sampai kata-kata kotor. Tapi kan saya tidak ngomong begitu ya, wong dia orang tua. Oh begitu, tapi perlu tahu ya, sekolah itu menertibkan untuk ini. Akhirnya mereka pulang begitu, aneh ketemu. Semua orang tua pada bilang itu orang tua memberi contoh kepada anaknya. Banyak anak-anak di situ yang mendengar, ya udah nggak usah diurus. Dia bertanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Tapi dia datang marah-marah. Dalam hati kalau nggak pernah marah juga dia nggak akan marah dah sama saya. Wong saya tidak terlibat di situ, tapi dia setengah marah. Tapi saya mau katakan semua untuk memenangkan pertandingan, untuk mengalahkan hati. Itu berjuang keras. Tidak dengan segitunya saja. Dan kalau kita lihat kemudian ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Hidup untuk memenangkan itu bukan sekedar kita tadi sudah berlari keras ya. Kalau kita pelari kita udah latihan lari terus. Tapi bukan sekedar berlari saja. Tapi kita harus punya tujuan. Kita tidak boleh sembarang. Kalau petinju juga nggak boleh sembarang mukul. Ada trik-triknya. Ada triknya kapan memukul. Kapan pukulannya mematikan. Ada seperti itu. Itu sebuah pertandingan. Dan hidup kita seperti itu juga. Saya mengambil contoh daripada hamba Abraham Eliezer. Ketika dia diutus oleh Abraham untuk nyarikan jodoh. Hebat sekali. Ada di sini ibu-ibu yang cari jodoh suruh pembantu yang nyarikan? Nggak ada. Tapi hebat Abraham ini. Nah, Eliezer adalah seorang hamba yang bisa dipercaya. Kita akan lihat dari Kejadian 24. Dikatakan ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, ini doanya Eliezer. Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Eliezer ini rupanya suka lihat si majikan ini, Abraham ini beribadah, memberikan mezbah kepada Tuhan. Sehingga dia katakan di dalam ayatnya yang ke-12 tadi, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Jadi dia melihat, wih Tuhannya Abraham majikanku ini hebat sekali. Tuhan yang ajaib yang bisa memberikan apa yang diminta. Kemudian dia berdoa seperti itu. Kenapa? Dia sudah disumpah sama Abraham untuk mengambil istri buat Ishak di kaum keluarganya, nggak boleh yang lain. Dan kita lihat Eliezer ini dia sedang berlari, sedang melakukan sebuah perlombaan untuk tujuan yang ditugaskan. Untuk cari seorang istri dari kaum keluarga tuannya. Karena itu dia mengatakan, wih Tuhan tuanku Abraham itu bisa kasih. Karena dia juga masih awam, kemudian dia bilang gini, Tuhan kasih tanda. Kalau ada perempuan yang begini, itu tandanya bakal jadi istri Ishak. Dan apa yang terjadi kemudian kita lihat di dalam ayat 26 sampai 27. Ternyata ketemu sama Ribka yang seperti itu. Ketika ditanya sama tanda-tandanya sama Eliezer, semua terjadi. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham. Yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Dia benar-benar seorang penerima mandat. Yang benar-benar punya tujuan ketika dia berjalan keluar dari rumah Abraham membawa sebuah mandat untuk mencari istri.
Dia tidak tahu kemana, tapi dia selalu terkoneksi dengan Allah Tuanku, Allah Abraham, untuk minta dituntun. Dan ternyata dia menyaksikan bahwa Allah Tuanku Abraham itu tidak menarik kasih setianya dan menuntun aku, katanya, di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku itu. Dikatakan demikian. Nah, kita akan lihat kemudian di ayatnya yang ke-37. Karena ini panjang jadi saya lompat-lompat. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, dia bilang. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya ku diami ini. Ini dia bilang sama keluarga Ribkah. Dia menyampaikan itu dan lompat ayat 49 sampai 51. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab. Laban ini kakaknya Ribkah, Betuel ini bapaknya Ribkah. Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribkah ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan di situ Eliezer, seorang hamba, melihat tangan Tuhan luar biasa. Sekarang dia maju selangkah lagi, dia temui keluarga Ribkah, Laban dan Betuel dan menanyakan, ayo sekarang ini loh yang tugasku ini. Nah, apakah kamu menyediakan? Ikut meresponi itu. Dan kemudian Ribkah itu ada di depan dan mereka menanyakan kepada Ribkah, dan singkat cerita Ribkah ini menyetujui. Apa yang terjadi ayat 56 sampai 59. Tetapi jawabnya kepada mereka, ketika itu Eliezer begitu sudah dapat nikah terus pengen balik ke tuannya. Jangan, tahan dulu, kamu nginep dulu beberapa hari di sini, ya kan? Kita juga kalau punya anak perempuan barangkali terus dapat seperti itu, masa mau tiba-tiba dibawa pergi? Ya pastikan nanti dululah, kangen-kangenan dulu, nanti kalau sudah kan lama ketemu gitu ya. Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribkah saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Lomba yang dimajukan oleh, yang dilakukan oleh Eliezer, dia berhasil. Dia tidak pernah mau ditahan. Dia terus melakukan apa yang menjadi tujuan utama dari ketika dia ditugaskan oleh Abraham. Yaitu mendapatkan, menemukan jodoh untuk Ishak. Dan ketika dia menemukan, dia terus mau diajak pergi saja. Nggak pakai rikuh, nggak enak. Ini kok baru kenal kemarin terus dibawa lagi. Tidak. Tapi seperti kita, ketika kita berlomba melakukan sebuah pertandingan, mari kita tidak pernah menahan diri. Entar dululah, capek, ikut Tuhan tuh capek ya. Baru persoalan ini dapat kita bersuka cita, ada lagi pergumulannya, ada lagi pergumulannya. Tapi ketika kita bertanding dalam perlombaan Tuhan, kita tidak pernah boleh jeda. Kita harus terus lakukan, nggak usah takut lah. Capek sama Tuhan itu gak bakal mati kalau kita mengerjakan. Saya punya prinsip seperti itu. Kadang-kadang terlalu sibuk. Tapi saya cuma punya prinsip. Kekuatan itu dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kekuatan. Kadang-kadang harus tidur malam, bangun pagi. Tapi saya kalau mau tidur bilang gini, Tuhan berikan aku kualitas tidur yang nomor 1. Tidurku itu cuma 3 jam. Tapi seperti 8 jam. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Saya selalu dapat kekuatan yang baru. Karena Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan yang tidak masuk akal. Tidur cuma 3 jam kok kayak 8 jam. Nah, bagi Tuhan bisa. Kalau saya deep sleep enak sekali tidurnya, bangun seger. Mari kita belajar untuk tidak menahan dalam
lomba gelanggang pertandingan yang Tuhan inginkan. Kita akan lihat di ayat yang ke-27 dari 1 Korintus. 1 Korintus 27 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya dalam perlombaan di dunia. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Jadi mari kita dalam perlombaan iman, dalam pertandingan kita sebagai orang percaya, kita harus mau digembleng dengan keras, dikatakan di situ. Ya biasanya keras itu kalau kitanya rada dablek ya. Tapi kalau kita adalah penurut-penurut, rasanya kita akan bisa mengikuti stylenya Tuhan. Tapi seringkali karena kedagingan kita membuat kita sulit sekali dibentuk. Tapi mari kita belajar. Dikatakan Paulus bilang saya membiarkan. Artinya kita terima saja. Kalau ada orang salah mengerti, ada orang mungkin memfitnah kita, ada orang mungkin ngata-ngatain kita padahal bukan kita yang ngerjain. Mari biarkan itu menjadi sebuah latihan. Ataupun mungkin karena kesalahan kita. Kita salah sendiri, kemudian kita nyalain orang lain. Paling enak nyalain orang lain. Tetapi mari kita belajar untuk biar digembleng dengan keras sampai kita dapat menguasai keadaan apapun. Saya merasakan dan mengalami gemblengan Tuhan sampai lama-lama saya merasakan sepertinya udah gak digembleng lagi gitu. Terutama dalam menghadapi berapa puluh tahun Tuhan bawa saya di dunia pendidikan. Suruh jadi pengurus sekolah gak berhenti-berhenti. Saya ketemu dengan beraneka ragam macam orang tua yang kadang-kadang logik, kadang-kadang unlogik. Kadang-kadang ya masuk akal kalau dia marah, tapi kadang-kadang tidak masuk akal. Apalagi kalau sudah mau tes dan boarding pass belum ada karena admin orang tua. Dia akan datang dan dia marah-marah, kenapa anak saya gak bisa tes? Lah kan Anda belum bayar, itu urusan saya bukan urusan anak, biar anak sekolah, kasih sekolah. Kapan mau bayarnya gak tahu. Kadang-kadang saya pikir, ih kok aneh ya, tapi ada yang datang. Saya tahu Miss, kewajiban saya belum bisa, tapi saya sedang menghadapi masalah. Saya tidak bisa begini, jadi gimana? Bisa ditolong? Oh bisa, selalu kita menolong. Tetapi kadang-kadang saya dibuat jengkel. Ada orang tua yang tidak bisa bayar 2 tahun, tapi dia bisa marah. Segitunya sekolah ya, tidak bisa memahamin orang gak mampu. Marah-marah, lah wong 2 tahun masih boleh sekolah sih. Masih kurang apa lagi? Dan tidak pernah mau ketemu, maunya WA aja mau kepala sekolah. Aneh ya, kadang-kadang kita marah, kesal. Tapi itu sebuah tantangan. Bagaimana hidup kita, ego kita digembleng dengan keras. Dan saya percaya penggemblengan itu gak terus menerus. Kalau kita digembleng matematika, matematikanya udah lulus ya udah. Tinggal nanti diganti aja yang lain. Barangkali IPS-nya, IPA-nya, fisikanya digemblengkan, mata pelajarannya banyak kalau kita ikut sama Tuhan. Tapi kita mau percaya seperti Paulus membiarkan badan saya digembleng. Enggak terus digembleng sampai kita bonyok ya. Tetapi dikatakan sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain untuk turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Artinya ketika kita membawa orang lain untuk mengenal Tuhan, kita mengajar, kita melatih, kita menemani, kita menasehati. Jangan kita sendiri tidak berubah, tapi kita juga sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Kembali dari, saya ingat jadi, kenal ya Susi Susanti? Ya gak kenal lah, tahu. Saya dulu pernah baca Susi Susanti ini kenapa bisa juara. Karena dia selalu membiarkan dilatih lebih daripada targetnya. Satu latihan yang saya ingat adalah latihan untuk lompat di tangga. Lompat di tangga. Jadi sambil jongkok begitu lompat-lompat. Tetapi bukan sekedar itu. Kakinya dikasih beban. Misalnya awal 1 kilo. Nanti sudah pinter gitu 1,5 kilo. Pinter lagi sudah berhasil 2 kilo. Terus ditambah bebannya. Dan Susi Susanti ini orang yang tidak mau pas bandrol. Kalau dia latihan semua 1 kilo, dia bikin 1 kilo ditambahin lagi 1,2.
Hari itu porsinya dia adalah 1,5 kilo. Dia lakukan 1,5 kilo sampai berhasil. Dan dia tambahin sendiri lagi jadi 1,7 atau 2 kilo. Terus berbuat begitu. Untuk apa sebenarnya? Untuk ketika dia bermain nanti. Waktu bermain ketika dia tanpa beban di kaki. Loncatan dia itu bisa tinggi sekali. Tapi dia harus berlatih keras. Dan seperti itu hasilnya tidak akan pernah jauh dari apa yang dia bayar. Nah, mari kita juga belajar begitu. Jangan jadi orang Kristen pas bandrol. Kalau sudah baca Alkitab selesai, sudah doa selesai, udah toh. Kita lupa bahwa ada tantangan-tantangan lomba-lomba untuk kita mematahkan keinginan daging, untuk menjauhkan dari kejahatan, untuk hidup apa yang Tuhan mau, mencari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau, sebab kita ini buatan Kristus ya, sebab ini kita buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan semua pekerjaan baik, tapi yang dipersiapkan Allah bagi kita. Banyak pekerjaan baik, tapi bagi kita satu persatu ada spesialnya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita tidak sama dengan apa yang harus Anda lakukan, karena semua diciptakan dalam Kristus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Ibrani 12, kita kembali kepada Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan orang yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Ketekunan itu tidak gampang. Ketekunan itu artinya punya hati yang keras untuk sungguh-sungguh mencapai goal yang Tuhan inginkan. Itu perlu tekun. Enggak bisa 1 hari 2 hari. Tapi ketekunan itu membutuhkan sebuah waktu. Enggak bisa kita pergi ke sini cuma sebentar terus bilang saya orang tekun, saya orang setia. Tidak. Dulu saya ingat waktu praise and worship ini masih di rumah saya. Belum ada gedung ini. Satu ketika saya kan tiap hari pasti melayani ya. Saya main musik bersama suami saya, mimpin pujian dan lain sebagainya dah. Satu ketika ada orang yang bilang begini, In, kamu ini belum tentu tekun dan belum tentu setia loh. Wong ini di rumahmu jadi kamu kan selalu ada. Coba nanti kita buktikan ketika praise and worship ini pindah ke tempat lain. Dan saya mau katakan, Tuhan melatih saya untuk tekun, Tuhan melatih saya untuk setia. Praise and worship pindah ke sini di tahun berapa ya, 90 berapa saya lupa lah. Ketika itu masih di upper room. Sampai sekarang saya belajar. Saya tidak pernah tidur di rumah sementara ada praise and worship. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang setia di tempat ini. Yang setiap hari praise and worship enggak pernah bolong. Kecuali keluar kota. Sama, saya juga kecuali keluar kota. Saya pernah tidak ikut praise and worship di rumah saya karena saya kena tifus 2 hari. Sesudah itu ikut lagi. Mari kita belajar. Ketekunan itu adalah kekerasan hati kita untuk sungguh-sungguh sampai tercapai yang Tuhan targetkan. Enak? Enggak enak. Harus bangun pagi, harus benar-benar sungguh-sungguh mau. Kalau kita hujan dikit lah, besok lagi. PB kan bisa streaming. Saya tidak menyalahkan yang streaming. Kalau kalian juga memang harus bisanya streaming. Tapi kita tahu bahwa sesungguhnya ketekunan untuk memenangkan pertandingan itu menjadi salah satu modal yang paling penting. Filipi 2 ayat 12 sampai 13 yang terakhir. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita minta sama Tuhan, kita minta sama Roh Kudus. Tuhan berikan kepadaku tuh niat hati, kemauan. Dan nanti Tuhan akan berikan kemampuan untuk aku bisa memenangkan setiap pertandingan. Untuk aku sadar bahwa hidup ini sebuah perlombaan. Bukan sekedar melewati waktu, bukan sekedar mampir minum. Tapi kita harus isi konten dari hidup kita adalah hidup yang terus menerus sampai kita serupa dengan Kristus. Mari kita minta karena Tuhan bisa mengerjakan kemauan di dalam diri kita. Saya itu males minta Tuhan, males itu ditanggalkan. Setiap hari kan minta urapan itu males, kedegilan gitu ya. Kita harus responi itu dan minta sama Tuhan kemauan. Kemudian kita mulai bertindak. Mari kita menyadari kita itu hidup
wajib berlomba karena kita sedang ada di arena pertandingan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah perenungan firman kami ini Tuhan yang kami boleh dengar. Ini menjadi firman yang berbicara secara pribadi, menjadi rema yang terus Tuhan menguatkan kami untuk semakin kami mengerti bahwa kami ini ada di arena pertandingan di mana perlombaan itu wajib bagi kami dan kami tidak bisa mundur, kami tidak bisa keluar karena kami adalah ciptaan Kristus yang disediakan pekerjaan yang baik yang Engkau sudah siapkan buat kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada setiap kami kemauan dan Engkau pasti tuh Roh Kudus memberikan kemampuan buat kami dapat selalu dan senantiasa membiarkan diri kami untuk digembleng, melatih hidup kami untuk kami hidup semakin seturut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua di dalam hati kami dan kami percaya Tuhan firman-Mu tidak berhenti sampai di sini. Pekerjaan Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami untuk menerjemahkan lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi lagi tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari dan kami percaya Tuhan keberadaan kami pun adalah bagian dari bangsa Indonesia di mana kami harus berdiri dan kami tahu bangsa ini menjadi bangsa yang membutuhkan lawatanmu, yang membutuhkan kasih karuniamu, yang membutuhkan kemurahanmu terjadi atas bangsa ini. Kami mau berdoa dan memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh kabinet Indonesia Maju dan semua para pejabat dari tingkat atas sampai ke daerah, para wakil-wakil rakyat di pusat dan di daerah. Berkati mereka dalam tugas-tugas yang diemban. Berikan kepada mereka pengertian bahwa ada sesuatu yang besar sedang Engkau kerjakan dan akan Engkau kerjakan untuk bangsa ini. Kami mendoakan Tuhan untuk kelangsungan kepemimpinan setelah Presiden Jokowi. Kami percaya Tuhan Engkau punya cara untuk menolong bangsa ini. Mendapatkan dan menemukan pemimpin yang tepat. Yang sudah Engkau tempatkan dan Engkau persiapkan jauh sebelumnya. Terima kasih Bapa. Biar Indonesia boleh menjadi Indonesia maju. Indonesia yang memberkati dunia. Indonesia yang menjadi berkat buat setiap rakyat yang ada. Terima kasih Bapa. Munculkan orang-orang yang mengasihi bangsa ini. Munculkan orang-orang yang mau berdiri untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya Engkaulah Allah yang terus akan memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau memberkati akan seluruh kegiatan dan pelayanan kami di mana-mana tempat Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Gideon bersama dengan tim yang saat ini sedang ada perjalanan menuju Tulang Bawang dan sekitarnya. Tuhan, biarlah apa yang sudah Engkau taruh di dalam hatinya benar-benar Tuhan boleh dikerjakan oleh sebab Engkau sudah mempersiapkan semuanya. Sama seperti Engkau mempersiapkan Ribka untuk Ishak, Engkau membuat Eliezer berhasil dalam semua tugasnya. Demikian juga Tuhan kami percaya Engkau akan membuat berhasil Pak Gideon bersama dengan tim yang saat ini sedang menggenapkan rencana-Mu bagi desa Tulang Bawang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua pekerjaan-pekerjaan-Mu di mana-mana tempat yang saat ini sedang dikerjakan untuk kemuliaan-Mu boleh diturunkan dan dicurahkan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara kita akan terima pengurapan untuk hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk minyak urapan ini. Kami tahu ini minyak biasa, tetapi kami percaya Tuhan dalam kuasa yang Kau taruh dan bubuhkan dalam minyak ini. Maka kami juga menerima kuasa dan otoritas yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa tudung perlindungan 10 lapis akan melingkupi kami Tuhan. Dengan mata yang terus tertuju kepada-Mu untuk melihat semua yang berasal daripada-Mu. Dan kami boleh mendengar dengan telinga yang dipertajam terus oleh kuasa urapan-Mu. Sehingga kami boleh semakin peka dengan apa yang Engkau mau atas hidup kami. Mulut bibir kami yang dipenuhi dengan urapan untuk perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan kehidupan di mana setiap apa yang keluar dari mulut kami ada nafas Allah yang boleh Tuhan diterima oleh setiap orang yang mendengar. Hati yang terus Tuhan, hati yang terus memancarkan kehidupan dan setiap tegar tengkuk, kedegilan, kebodohan, ketidakmengertian kami ditepiskan di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa urapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan
Tangan kami penuh dengan berkat, kemampuan untuk kami mengerjakan semua pekerjaan yang Kau anugerahkan dan utus untuk kami kerjakan. Dan kami percaya semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kaki kami adalah kaki yang diurapi Tuhan. Kaki kami akan terus berjalan menuju jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan buat kami. Sampai boleh nyata Tuhan, setiap kehendak-Mu atas hidup kami genap. Dan kami menjadi penggenap-penggenap dari setiap rencana dan impian-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima akan meterai kuasa urapan-Mu dan otoritas-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan terus menuntun kami dan membawa kami ke tempat yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.